Saya Koko Pratama Saragi, STMT. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Teknik Kimia Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan yang di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Di Politeknik Teknologi Kimia Industri Medan, saya diamanahkan untuk mengampu salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah utilitas pabrik. Mata kuliah utilitas ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa tahun pertama di program studi teknik kimia. Mata kuliah utilitas pabrik memiliki kode mata kuliah, yaitu KPUP 2002. Perkuliahan ini dilakukan pada semester 2, di mana jumlah SKS pada mata kuliah ini adalah 2 SKS. Dengan jam pembelajaran mata kuliah yaitu 100 menit. Adapun capaian pembelajaran dan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mahasiswa mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam, baik yang belum maupun yang sudah baku. Yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung dan menyediakan bahan-bahan bantu, bahan-bahan pendukung, utilitas pabrik, proses produksi. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan supervisi dan mendampingi supervisor sebagai penghubung antara supervisor, teknisi, dan operator. Kemudian mahasiswa mampu membaca dan memahami diagram alir proses yang terdapat dalam suatu pabrik. Yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai pengoperasian pabrik secara sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang aman bagi peralatan pabrik dan pekerjaan itu sendiri, baik dalam keadaan normal maupun keadaan darurat. Pada mata kuliah utilitas pabrik, bahan kajian yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, unit utilitas pabrik. Yang kedua, alir untuk industri. Yang ketiga, air umpan boiler. Yang keempat, bahan baku pabrik. Yang kelima, perhitungan bahan bakar industri. Yang keenam, udara, gas, dan refrigeran. Yang ketujuh, kriogenik di industri kimia. Yang kedelapan, kogenerasi dan siklus kombinasi. Yang kesembilan, incremental heat rate. Yang kesepuluh, instrumentasi pabrik. Yang kesebelas, sistem dan peralatan kelistrikan pabrik. Adapun metode penilaian yang dilakukan adalah yang pertama, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%. Yang kedua, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 50%. Yang ketiga, penugasan atau tugas dengan bobot 20%. Yang keempat atau yang terakhir, kehadiran sikap dengan bobot 10%. Berikut adalah cuplikan pembelajaran dan perkuliahan mata kuliah utilitas pabrik dengan materi air umpan boiler. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Baik, ya. Hari ini kita masuk di pertemuan ketiga dengan judul air umpan boiler. Tapi sebelumnya, di pertemuan kedua kemarin, minggu lalu,
Kita masuk mata kuliah apa? Materinya? Kurang kuat? Cooling tower. Untuk merefresh lagi pertemuan minggu lalu, Bapak mau tanya ini. Sebenarnya, apa itu cooling tower? Ada yang bisa jawab? Cooling tower adalah alat yang digunakan untuk pendinginan air pada pabrik dengan cara pertukaran panas. Jadi air yang mau didinginkan atau air panas yang mau didinginkan akan berkontak dengan udara panas setelah mendinginkan air akan diemisikan keluar dari cooling tower. Menurut kamu ada berapa cooling tower dan jenis? Konstruksinya ada dua, Pak. Ada menara pendingin basah dan kering. Yang basah ada dua, terbagi dua. Ada natural trap cooling tower, di mana cooling tower yang digunakan akan menggunakan fan. Jadi dia menggunakan konstruksi besar untuk mendinginkan air. Yang kedua ada mekanik trap cooling tower. Mekanik trap cooling tower terbagi dua juga, industrial cooling tower dan force trap cooling tower. Industrial cooling tower juga terbagi dua, ada industrial counter flow dan ada industrial cross flow cooling tower. Dan yang minimal kedua ada menara pendingin kering, di mana ini menggunakan radiator biasanya digunakan untuk trot-trot karo. Oke, baik. Terima kasih, Sri. Benar ya, apa kata si Sri? Ternyata minggu lalu kalian masih ingat materi kita itu mengenai cooling tower atau menara pendingin. Saya rasa cukup untuk pertemuan selanjutnya. Hari ini kita membahas mengenai pertemuan ketiga air umpan boiler. Di mana eksternal treatment pengolahan di luar boiler. Yang pertama adalah cara pengolahan. Pengolahan mekanik, dan yang kedua adalah pengolahan kimia dengan bantuan bahan kimia. Pengolahan mekanik. Pengolahan mekanik adalah pengolahan yang dilakukan dengan cara pengolahan dengan penukaran ion, kemudian pengolahan dengan deaerasi, di mana pengolahan dengan penukaran ion, pengolahan ini dimasukkan dengan agar ion-ion garam yang terlarut di dalam air dapat diganti hingga diperoleh air yang sesuai dengan boiler. Jadi meaningnya ini, apapun yang kamu masukkan pengolahan dengan penukaran air, di dalam air dapat diganti hingga diperoleh air yang sesuai untuk boiler penggunaannya di pabrik atau di utilitas pabrik kamu sendiri. Selanjutnya, penukaran air dapat dibagi menjadi yang pertama, pelunakan air. Pelunakan air juga dibagi menjadi pelunakan sederhana, kemudian pelunakan dengan dealkalisasi, di mana pelunakan air ini berfungsi untuk menukar ion untuk menjadi pelunakan pertama dan pelunakan selanjutnya. Selanjutnya adalah pengolahan bebas mineral atau demineralisasi. Dibedakan menjadi berdasarkan tipe bed. Yang pertama adalah unggun dari resin penukar ion. Selanjutnya tipe bed campuran. Selanjutnya adalah 2 bed 1 degasifikasi. Kemudian tipe bed 4 yaitu 1 degasifikasi. Berdasarkan ini kita bisa membedakan cara regenerasi. Yang pertama adalah regenerasi aliran searah. Selanjutnya adalah regenerasi aliran berlawanan arah. Kemudian regenerasi berkesinambungan. Resin penukar ion. Resin yang digunakan untuk penukaran ion harus mempunyai struktur, di mana radikal penukaran ionnya terikat pada struktur polimer. Resin penukaran ion dibedakan menjadi resin penukar kation dan resin penukar anion. Bapak mau tanya ini dari kalian semua yang ada di sini. Kalau bisa tunjuk tangan. Apa yang dimaksud dengan kation? Ada yang bisa jawab? Menjawab. Ya. Kation yaitu ion yang memiliki muatan listrik yang bermuatan positif. Sementara anion apa? Anion yaitu ion yang memiliki muatan yang bermuatan listrik yang bermuatan negatif. Jadi kesimpulannya anion positif atau negatif? Anion negatif. Kation Positif. Kation positif. Terima kasih. Selanjutnya, resin penukar kation yaitu resin yang berkombinasi dengan gugus sulfur yang disebut dengan resin penukar kation. Resin yang berkombinasi dengan gugus karboksil yang disebut dengan resin penukar kation asam lemah. Selanjutnya, resin penukar anion yaitu adalah resin yang berkombinasi dengan gugus quaternary amonium yang disebut dengan resin penukar anion basah kuat. Resin yang berkombinasi dengan gugus amina
tersier, sekunder, primer disebut dengan resin penukar anion basa lemah. Pelunakan air sederhana tujuannya untuk menghilangkan kesadaran di dalam air. Apa itu kesadaran? Ada yang jawab? Ya. Kesadaran itu adalah ukuran kandungan mineral dalam air yang terutama ion kalsium dan magnesium dalam bentuk garam. Oke, baik. Terima kasih. Benar sekali apa yang kata teman kalian. Selanjutnya, resin penukar ion yang digunakan adalah senyawa natrium dari penukaran kation asam. Reaksi yang terjadi lebih kurang sebagai berikut. Bisa dibaca. Resin penukar ion yang telah kehilangan daya tukarnya dapat digunakan kembali setelah regenerasi dengan menggunakan larutan NaCl 10%. Reaksi yang terjadi pada saat regenerasi adalah sebagai berikut. Pelunakan dengan dealkalisasi terdiri dari pelunakan dengan resin H dicampur dengan air baku. Kemudian pelunakan dengan resin Na dan H pada umumnya digunakan yang kedua untuk pelunakan dengan dealkalisasi. Jadi untuk pelunakan dealkalisasi biasanya menggunakan dengan pelunakan dengan resin Na dan H. Regenerasi adalah bed Na dengan larutan NaCl 10%, kemudian bed H dengan larutan HCl. Pengolahan bebas mineral atau demineralisasi adalah dengan bed campuran resin. Metode ini dikerjakan dengan melewatkan air baku ke dalam tabung yang berisi resin penukar kation asam kuat bentuk H dan resin penukar anion basa kuat bentuk OH yang dicampur secara homogen. Jadi, proses pengolahan bebas mineral atau demineralisasi harus dicampur secara homogen. Kalau dia tidak dicampur secara homogen, nantinya tidak terbentuk H dan resin penukar anion basa kuatnya juga akan tidak tercampur secara baik. Kemudian regenerasi. Resin dipisah menjadi lapisan resin di mana penukaran kation dan resin penukar anion. Kemudian selanjutnya diregenerasikan dengan larutan HCl 4-10% dan yang kedua dengan larutan NaOH 2-5%. Untuk demineralisasi dengan dua bed, satu degasifikasi, sistem yang terdiri dari tabung kuat kation yang berisi dengan bed H, asam kuat, kemudian alat degasifikasi, kemudian tabung anion berisi bed OH, kemudian basa kuat. Ada yang mau ditanya? Tidak ada ya? Cukup, kita lanjutkan. Proses demineralisasi. Air baku dialirkan ke dalam tabung kation untuk menukar kation di dalam air dengan ion hidrogen, kemudian CO2 dihilangkan di dalam unit penghilang karbon, kemudian air dialirkan ke dalam tabung anion untuk menukar anion dengan ion hidroksil. Selanjutnya kalau untuk demineralisasi dengan 4 bed 1, degasifikasi, sistem ini meraup pengembangan dari sistem 2 bed 1, di mana degasifikasi dengan menambahkan bed H dan bed OH. Sistem ini mengurangi jumlah regeneran yang digunakan pada waktu regenerasi dan jumlah air regenerasi yang digunakan. Ya. Selanjutnya kita masuk ke pengolahan deaerasi. Bapak mau tanya ini sama kalian. Apa itu deaerasi? Ada yang bisa jawab? Ya. Ya. Proses menambahkan oksigen atau udara ke dalam air untuk memfasilitasi reaksi kimia. Oke. Untuk memfasilitasi reaksi kimia. Tujuannya untuk menghilangkan gas-gas yang terlarut di dalam air. Jadi sebenarnya di dalam air itu ada gas-gas, ya, gas CO2 yang terbentuk. Jadi ada oksigen, ada CO2, itu harus kita deaerasi supaya membuat prosesnya menjadi lebih baik. Kemudian prinsipnya membuat kelarutan gas-gas di dalam air menjadi 0.
Diharapkan semua pelarut gas-gas di dalam air menjadi nol, supaya mempermudah proses pemanasan yang akan terjadi. Deaerasi dapat dilakukan dengan cara pemanasan, kemudian cara hampa. Yang pertama, cara pemanasan. Cara ini, gas-gas terlarut dihilangkan dengan memanaskan air umpan hingga suhu 120 hingga 150 derajat Celcius. Bisa dipahamin ya? Yang kedua, oksigen terlarut dapat dikurangi menjadi kurang 0,007 mg per liter. Oksigen yang terlarut dapat dikurangi menjadi kurang dari 0,007, walaupun belum sampai 0. Tapi setidaknya sudah minus 0. Sudah 0,007 mg per liter. Sudah hampir mendekati. Kemudian, deaerasi hampa. Cara ini dilakukan dengan cara mengurangi tekanan di dalam alat hingga sama dengan tekanan uap air pada suhu yang bersangkutan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pengolahan kimiawi atau lime softening. Proses ini adalah proses pelunakan air di mana dengan menambahkan bahan kimia dengan tepat berdasarkan atas suatu analisis kimia. Jadi, proses ini adalah berdasarkan atas analisis kimia. Kemudian, endapan yang terjadi dalam proses ini dipisahkan dalam bak pengendap yang diikuti dengan penyaringan. Jadi, biasanya proses pengolahan kimia atau lime softening ini ketika ditarik-tarik dia ada seperti lime nantinya. Jadi kita bisa saring, kemudian kita endapkan untuk membuang limenya. Reaksi yang terjadi dalam proses yang tadi adalah menghilangkan CO2 di dalam air, kemudian mengurangi jumlah Ca, Mg bikarbonat, kemudian CaCH yang berasal dari air sendiri maupun dari reaksi di atas dapat diendapkan menjadi CaCO3. Kemudian mengurangi jumlah Mg, kemudian MgOH2 kali adalah akan mengendap dan akan menurunkan jumlah Mg di dalam air. Di internal treatment pengolahan di dalam boiler, tujuannya untuk menghilangkan sisa mineral yang tidak dapat dihilangkan seluruhnya pada external treatment dengan penambahan bahan kimia. Jadi, ini semua adalah internal treatment di dalam boiler tersebut. Kita melakukan pengolahan, yaitu internal treatment. Macam-macamnya antara lain adalah 1. Menghilangkan oksigen. Tujuannya adalah menghilangkan sisa oksigen yang masih terikut di dalam boiler. Caranya, dengan menambahkan bahan kimia seperti sodium sulfit, hidroksin, dan hidroquin atau hidroquinon. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Ini semua terjadi reaksi tergantung tekanan di dalam boiler. Jadi di dalam boiler sendiri ada tekanan 5, 10, 15, 20, 25. Pemilihan reaksi yang terjadi tergantung tekanan yang kamu dapat di dalam boiler yang kamu lakukan di pabrik itu sendiri. Boiler dengan tekanan rendah digunakan sodium sulfit. Boiler dengan tekanan tinggi digunakan dengan hidroksin dan hidroquinon. Kemudian untuk mencegah terbentuknya kerak, bahan kimia pencegah kerak berfungsi untuk mencegah terbentuknya kerak, kemudian mengatur pH air boiler untuk mencegah korosi. Ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian penambahan bahan kimia dimaksudkan untuk menghilangkan sisa CaCO3 yang masih terikut. Kemudian bahan kimia dapat digunakan adalah NaOH, Na3PO4, K3PO4, dan Na2HPO4. Penyedia bahan bakar. Ya. Bahan bakar yang digunakan diklasifikasikan menjadi bahan bakar padat, di mana bahan bakar padat
Dikelompokkan menjadi yang pertama kelompok limbah, misalnya limbah kayu, limbah ampas, limbah tebu, limbah kulit, biji kelapa sawit, dan lain sebagainya. Ini kita kelompokkan menjadi bahan bakar padat. Kemudian bahan bakar cair. Bahan bakar cair yang digunakan adalah minyak bumi, seperti solar, residu, ASD, dan lain sebagainya. Hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan bakar, yang pertama adalah heating value dari bahan bakar, kemudian flash point dari bahan bakar, kemudian fire point dari bahan bakar. Bapak mau tanya, ada yang tahu apa itu heating value, flash point, dan fire point? Ya, silakan. Itu adalah nilai panas dan nilai kalor dari bahan bakar. Yang kedua adalah flash point. Flash point adalah titik nyala atau nilai nyala dari bahan bakar. Yang ketiga ada fire point, yaitu titik api dari bahan bakar. Oke, terima kasih, Sri. Kita lanjutkan. Yang ketiga adalah bahan bakar gas. Bahan bakar jenis ini cukup murah jika seluruh perpipaan dari tambang gas sudah tersedia. Jadi masuk lagi tergantung proses perpipaanmu, tersedia apa tidak. Kalau memang tersedia dan cukup, bisa kamu lakukan bahan bakar gas. Tapi kita dapat bahan bakar gas juga saat ini cukup sulit, ya. Kemudian keuntungan bahan bakar gas. Penyalaan lebih mudah, kemudian pembakaran tidak menimbulkan jelaga, bahan bakar gas akrab terhadap lingkungan, sehingga tidak memerlukan peralatan khusus untuk menangani masalah polusi gas buang. Tapi harus kalian pahamin, bahan bakar gas yang digunakan di pabrik dengan bahan bakar gas yang kalian gunakan di rumah itu dua hal yang berbeda. Kalau bahan bakar gas yang kalian gunakan di rumah itu bahan bakar subsidi. Makanya gelas atau tabung gas yang kecil itu harganya hanya 20.000. Tapi kalau di pabrik bahan bakar gas cukup mahal. Bisa 3 kali kelipatannya. Karena bahan bakar gas non subsidi. Makanya tetap kita gunakan bahan bakar padatan atau bahan bakar cairan. Kemudian bahan bakar nuklir. Bahan bakar jenis ini memanfaatkan energi panas yang ditimbulkan oleh terbelahnya inti atom, di mana bahan utama yang digunakan adalah uranium. Kalau Indonesia saat ini belum menggunakan bahan bakar nuklir, masih rancangan ke depannya. Semoga bisa tercapai lah. Selanjutnya kita masuk ke boiler. Boiler adalah alat yang menghasilkan uap, di mana uap itu atau steam dari air dengan jalan pemanasan. Boiler biasanya terbagi 3. Ya, yang pertama itu fire tube, yang kedua water tube, yang ketiga cast iron sectional boiler. Mungkin kalian di sini sudah pada tahu apa itu boiler, dan mata kuliah juga kita ada boiler. Bapak mau tanya salah satunya. Apa itu water tube boiler? Dia bisa jawab? Silakan. Water boiler adalah jenis boiler yang menggunakan pipa kecil yang digunakan untuk mengalirkan air, untuk memanaskan air tersebut di dalam boiler. Memanaskan air tersebut di dalam boiler. Terima kasih. Selanjutnya, fire tube boiler. Satu-satu ya. Pada boiler jenis ini, api dan gas pembakaran dimasukkan ke dalam pipa. Perhatikan, api dan gas dimasukkan ke dalam pipa dan dikelilingi oleh air. Beberapa tipe fire tube boiler, yaitu boiler dengan bentuk panjang, rendah, bulat. Kotak api boiler mempunyai 2 tempat, yaitu ujung-ujung pipa. Intinya kalau fire tube itu, yang kalian bakar apanya? Yang kalian bakar itu pipanya. Itu fire tube. Ya. Sementara kalau water tube itu apa? Airnya yang dipanasin. Nah, itu perbedaannya. Lokomotif boiler, kemudian vertical fire tube boiler. Pada tipe ini, api dan gas pembakaran masuk melalui pipa-pipa dikelilingi oleh air. Biasanya dipakai untuk instalasi yang cukup besar. Water tube boiler. Boiler jenis ini umumnya dapat menghasilkan uap sampai tekanan 150 kg per cm pangkat 2 dengan kapasitas produksi mencapai 1000 ton uap per jam. Jadi biasanya kalau pabrik-pabrik dengan kapasitas besar fix menggunakan water tube
boiler. Apapun ceritanya. Karena penggunaan water tube boiler memang dimungkinkan menggunakan kapasitas yang cukup besar. Pak, apa bisakah kita gunakan fire tube ke pabrik-pabrik yang besar? Bisa, tapi tidak efisien. Mungkin kan akan menggunakan fire tube beberapa boilernya untuk bisa menjalankan pabrik. Sementara kalau water tube kan hanya menggunakan satu bisa menjalankan pabrik. Lebih kurang seperti itu. Jadi efisiensi tetap akan diutamakan ketika kalian membangun atau menjalankan sebuah pabrik. Selanjutnya, boiler jenis ini mempunyai efisiensi yang total lebih besar dari fire tube boiler. Tipe-tipe water tube boiler. Yang pertama, ada single drum, multi drum, strike tube, dan bend tube. Di mana keempat tipe ini kita masukkan ke dalam cast iron sectional boiler. Di mana boiler jenis ini disebut dengan water tube boiler. Air berada di dalam cast iron yang dihubungkan dengan lain sehingga membentuk boiler. Selanjutnya kita masuk ke efisiensi boiler. Di sini saya akan membahas secara singkat apa itu efisiensi boiler. Khusus untuk bahan bakar cair atau minyak, heating value sangat diperhatikan dapat dihitung dengan efisiensi boiler sebagai berikut. Heating value dihitung dengan rumus Dulok, di mana heating value sama dengan 14.000 ditambah 62.000 dikali dengan pengurangan H dikurang 0 dibagi 8. 0 itu adalah oksigen di mana berat oksigennya berapa. Kemudian ditambahkan dengan 4.050, kemudian kamu kalikan dengan berat sulfur. Ya, itu kalau menghitung heating value. Selanjutnya, untuk menghitung efisiensi boiler dinyatakan dengan N atau output dibagi dengan input. Apa itu output? Dinyatakan dengan banyaknya steam yang terjadi, di mana hal ini ditunjukkan dari total bahan bakar yang dinyalakan pada suatu periode dengan total air yang diubah menjadi uap pada periode yang sama. Efisiensi boiler dapat juga dinyatakan, di mana dengan energi full yang masuk, kamu kurangkan dengan energi yang keluar dibagi dengan energi full yang masuk. Sebuah boiler menggunakan bahan bakar batu bara sebanyak 682 dengan steam yang dihasilkan sebesar 6.400.000 pada tekanan 179 dengan superheated pada total temperatur 520 derajat Fahrenheit. Hitunglah efisiensi boiler dengan menggunakan steam yang dihasilkan terhadap konsumsi bahan bakar. Lebih kurang seperti ini perhitungannya. Jadi, steam yang dihasilkan tiap satu batu bara adalah 6.400.000 kamu bagikan dengan 682.000 di mana menghasilkan 9.40 steam. Kemudian, kalau kita masukkan ke heating value batu bara, itu mendapat jawabannya adalah 13.260 BTU batu bara. Kemudian, tekanan absolut steamnya kita kalikan antara 179 ditambah 14.7 sama dengan 193,7. Dari steam table akan dapat 1307,57. Kemudian diasumsikan temperatur air masuk 208 derajat Fahrenheit. Jadi panas yang terkandung di dalam air adalah 32 derajat Fahrenheit sama dengan 176 BTU. Selanjutnya, jadi panas yang diambil untuk steam di mana dengan 1307 dikurang 176 adalah 1131,57 BTU. Kemudian panas yang dibutuhkan adalah 9.4 steam. Kemudian kamu kalikan 9.4 dikali 1137,57 mendapatkan 10.636,76 BTU. Sehingga efisiensi boiler ketika kita hitung menjadi 80,22%. Ya, itu lebih kurang perkuliahan kita hari ini mengenai air umpan boiler dan boiler. Nanti setelah ini perkuliahan kita akan kita lanjutkan minggu depan. Semoga apa yang Bapak berikan bermanfaat buat kalian dan materi ini akan saya share ke Komting untuk bisa dipelajari lebih baik lagi.
Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.